Kita pasti pernah mendengar dong istilah doping, terutama jika sering mendengar berita dari dunia olahraga. Doping adalah pemakaian obat-obatan yang dilarang untuk meningkatkan performa para atlet. Biasanya obat-obatan tersebut dilarang karena memiliki ancaman kesehatan. Dalam video ini akan dibahas mengenai macam-macam obat yang dilarang dalam dunia olahraga. Obat-obatan yang pertama adalah steroid anabolik. Obat ini paling sering ditemukan dalam tes anti-doping. Struktur steroid anabolik mirip dengan hormon testosteron, dan efek yang diberikan juga serupa. Steroid anabolik digunakan untuk meningkatkan massa otot dan kekuatan fisik. Biasanya, obat ini digunakan dalam persiapan sebelum kompetisi, supaya lebih sulit terdeteksi saat tes dalam kompetisi. Akan tetapi, baru-baru ini ditemukan bahwa hasil metabolisme dari steroid dapat bertahan selama beberapa bulan, sehingga steroid dapat lebih mudah dideteksi. Steroid anabolik memiliki beragam efek samping, misalnya tekanan darah tinggi yang dapat berujung pada penyakit jantung serta penyakit ginjal. Pada pria, steroid dapat menyebabkan pengecilan testis, perbesaran dada, dan berkurangnya jumlah sperma. Sementara itu, efek samping steroid pada wanita adalah rambut tubuh bertambah, ukuran dada mengecil, dan suara menjadi lebih berat. Obat-obatan yang kedua adalah stimulan. Stimulan dapat meningkatkan energi serta kewaspadaan. Obat yang satu ini bekerja seperti adrenalin dan noradrenalin, yaitu berperan dalam respon tubuh melawan atau lari. Salah satu jenis stimulan, kafein, tidak dilarang. Tetapi jenis lain seperti amfetamin dan kokain dilarang. Stimulan memiliki efek adiktif serta meningkatkan risiko penyakit jantung. Salah satu jenis stimulan, modafinil, dapat meningkatkan waktu latihan atlet. Efek ini juga dapat mengakibatkan kelelahan pada pemakai stimulan ini. Jenis obat-obatan yang lain yang dilarang adalah hormon dan modulator. Jenis ini cukup beragam, tetapi secara umum merupakan zat yang dapat memengaruhi hormon atau metabolisme untuk menguntungkan atlet. Jenis ini juga dapat dipakai bersamaan dengan steroid anabolik karena dapat mengurangi efek fisik dari steroid. Beberapa obat-obatan jenis ini misalnya memengaruhi hormon estrogen sehingga dapat mengurangi efek dari pemakaian steroid. Misalnya efek ginekomastia atau pembesaran payudara pada laki-laki. Salah satu contoh obat jenis ini, meldonium, dipakai untuk mengobati penyakit jantung koroner. Meldonium bekerja dengan cara memperlebar arteri, sehingga ini dipakai oleh atlet untuk meningkatkan aliran oksigen dalam tubuh. Akan tetapi, kemampuan meldonium meningkatkan performa masih diperdebatkan. Jenis berikutnya adalah diuretik dan zat penopeng atau masking agents. Diuretik adalah zat yang dapat meningkatkan pengeluaran air melalui urin, sehingga dipakai untuk mengatur berat badan, terutama dalam kompetisi yang mengharuskan berat badan tertentu, misalnya tinju. Selain itu, efek diuretik juga dapat mengencerkan urin, sehingga diuretik juga dipakai untuk mengurangi konsentrasi obat-obat terlarang pada urin. Zat penopeng adalah zat yang dapat menghalangi deteksi zat dalam urin, baik dengan menyembunyikan atau mengganggu deteksi hasil metabolisme dari obat-obat yang dilarang. Diuretik dan zat penopeng dapat mengakibatkan efek samping seperti dehidrasi dan pengaruh pada kesetimbangan garam. Salah satu diuretik yang sering dipakai adalah furosemida. Furosemida dapat meningkatkan ekskresi urin 30 kali lipat. Pemakaian lebih lanjut dapat menyebabkan masalah pencernaan
dan kerusakan ginjal. Jenis berikutnya adalah narkotik. Narkotik biasanya dipakai untuk mengurangi rasa sakit, sehingga jenis ini dipakai atlet untuk mengatasi luka ringan atau meningkatkan ketahanan terhadap rasa sakit. Selain itu, narkotik dapat mengurangi kecemasan, yang tentu saja berguna dalam mengurangi ketegangan saat perlombaan. Beberapa contoh obat jenis ini adalah kodein dan morfin. Pada awal abad ke-20, narkotik banyak dipakai dengan steroid anabolik, tetapi pemakaiannya kemudian berkurang drastis karena mudah dikenali pada urin. Selain itu, terdapat pula zat-zat lain yang dilarang, seperti kanabis, kanabinoid, dan glukokortikosteroid. Pemakaian alkohol dilarang dalam pelaksanaan kompetisi tertentu, seperti panahan. Agonis beta-2 juga dilarang kecuali untuk penderita asma dengan batas tertentu. Zat lain yang juga dilarang adalah eritropoietin atau EPO, yaitu hormon yang digunakan untuk meningkatkan jumlah sel darah merah. Demikianlah video kali ini mengenai obat-obatan yang dilarang dalam dunia olahraga. Pesan saya, jika salah satu dari kalian yang menonton video ini ingin menjadi seorang atlet, atau bercita-cita menjadi atlet, atau memang seorang atlet, ingat untuk berkompetisi secara sportif dengan tidak menggunakan obat-obatan yang disebut tadi. Silakan like video ini jika Anda suka dan share video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.